Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, tapi ini sudah beda materi, beda bab baru, tapi masih tentang trigonometri. Jadi memang satu semester ini sama hanya belajar tentang trigonometri saja. Nah, yang bagian pertama rumus jumlah dan selisih sudut. Ketika ada rumus sin alfa yang ditambah dengan beta, jadinya begini: sin A dikali cos B ditambah cos A dikali cos B. Kalau pakai alfa beta berarti sini juga alfa beta. Sin alfa cos beta plus sin alfa cos beta. Oh maaf, maksud saya cos alfa sin beta. Kalau plus di sini tandanya juga plus. Untuk yang min, sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa kali cos beta dikurangi cos alfa kali sin beta. Tandanya sama, kalau plus juga plus, kalau min juga min. Nah, contoh soal. Sederhanakan bentuk di bawah ini. Soal nomor 1. Saya punya sin 110 dikali cos 50 dikurangi cos 110 dikali sin 50. Karena pertanyaannya sederhanakan, maka sama mau mencari ini sin 110 berapa di kalkulator. Enggak usah, kita hubungkan saja dengan rumusnya. Alfanya berarti siapa yang di sini, 110 atau 50? Ya, 110 ini alfa, ini juga alfa. Betanya dia 50, ini juga 50. Maka jadinya sama dengan, karena tandanya min, maka di sini juga pakai rumus yang min. Jadinya kan sin alfa dikurangi beta, ya. Alfanya tadi berapa? 110. Betanya 50. 110 dikurangi 50, 60. Nah, sin 60 ini baru sama sederhanakan. Kalau ada, kalau tidak ada ya jangan dipaksa. Sin 60 berarti setengah akar 3. Sudah selesai. Cukup mudah untuk soal nomor 1. Soal nomor 2. Sin 3A dikali cos A plus cos 3A kali sin A sama dengan alfanya yang mana? 3A atau A? Alfanya yang 3A, ini alfa. Betanya yang A saja. Ini juga alfa, ini juga beta. Karena di sini tandanya plus, maka dia pakai rumus yang plus. Jadinya sin alfa plus beta. Tapi di sini alfanya 3A. Berarti sin 3A ditambah betanya A. Sin 4A. Ada hasil dari sin 4A? Nggak ada. Maka ini nggak usah dipaksa mencari hasilnya berapa, ya sudah, hanya begini. Kalau yang tadi bisa diselesaikan ya silahkan diselesaikan. Kalau yang seperti ini ya nggak bisa. Lanjut nomor 3, gampang ya. Nah, tanpa menggunakan kalkulator, hitunglah nilai dari sin 75. Sin 75. Angka 75 ini
dapatnya dari mana? 75. 10 ditambah 65. Bisa? Ya, bisa. 20 ditambah 55. Bisa? Bisa. Dan seterusnya. Atau mau 1 ditambah 74, Bu? Saya pengennya model begini. Boleh? Boleh. Tapi ada yang lebih sederhana. Kenapa dibuat rumit? 75 itu berapa ditambah berapa? Hubungkan dengan trigonometri sudut istimewa yang di awal pertemuan dulu. Berarti 30 ditambah 45. Nah, jadi di sini sin 30 ditambah 45. Bu, saya mau pakai 20 plus 55, Bu. Boleh, Bu? Boleh. Silahkan. Nanti hasilnya sama enggak? Nah, boleh sama buktikan nanti. Terus, yang alfa di sini siapa? Alfanya yang 30. Ini alfa, yang ini dia beta. Maka sesuai sama rumusnya, silakan dijabarkan. Berarti sin alfa, boleh ditulis dulu rumusnya, plus cos alfa kali sin beta. Alfanya 30, berarti sin 30 cos 45 ditambah cos alfa cos 30 dikali sin 45. Sin 30 berapa? Setengah. Cos 45 setengah akar 2. Cos 30 setengah akar 3. Ini setengah akar 2. Nah, setengah dikali setengah berarti 1/4 akar 2. Setengah kali setengah juga 1/4. Akar 3 dikali akar 2 ini pelajaran kelas 1 semester 1 tentang bentuk akar. Jadi akar 6. Nah, biasanya di pilihan ganda model yang seperti ini tidak ada. Adanya 1/4-nya yang di luar, akar 2-nya di dalam kurung. Selesai. Gampang ya. Jadi ini hubungkan dengan sudut istimewa yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Kemudian dijabarkan, ketemu hasilnya tanpa menggunakan kalkulator kan? Yang nomor 4, diketahui sin A kali cos B sama dengan 15/65, dan sin A ditambah B sama dengan 63/65. Berarti sin A ditambah B, kita jabarkan dulu. Sin A cos B ditambah cos A kali sin B. Sin A nya sudah diketahui 63/65. Sin A kali cos B ada kan di sini 15/65. Cos A kali sin B yang ditanyakan. Nah, cos A kali sin B, maka 63 dikurangi 15 karena penyebutnya sama,
boleh saman jadikan satu, atau boleh modelnya begini ya tidak apa-apa. Cos A kali sin B, 63 dikurangi 15, 48 per 65. Nah, ini hasil dari cos A kali sin B. Mau ditaruh di sebelah sini boleh. Jadi cos A kali sin B sama dengan 48 per 65. Selesai. Gampang ya yang nomor 4. Yang nomor 5, ada sin A 12 per 13, cos B 3 per 15. Ternyata sudutnya dia beda-beda. Yang sudut A tumpul, yang sudut B dia lancip. Nah, ini sama buat segitiga siku-siku dulu, sama seperti kelas 10 kemarin. Siku-siku. Saya pengennya A-nya yang di sini. Sin, rumusnya demi. Depan miring. Jadi di sini depan, ini miring. Maka cari dulu yang ini. 12, 13, kita mencari yang ini. Yang satunya cos B, sudut siku-siku. Saya pengen B-nya yang di atas. Cos desa apa sami? Samping miring ya? Samping. Berarti samping. Miring. Samping miring, mohon maaf. Mohon maaf, ini 5 bukan 15. Nah, kemudian kita cari ini nilainya berapa. Bagaimana mencari ini? Kalian boleh pakai huruf yang lainnya. Ini ada A karena B-nya sudah ada di situ, jadi kita pakai CE. Nah, mencari CA sama dengan dikuadratkan dulu. Berarti CA kuadrat sama dengan EA kuadrat ditambah dikurangi CE kuadrat. CA kuadrat sama dengan berapa? 13 dikurangi 12 kuadrat. CA kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144. CA kuadrat sama dengan 25. CA berarti plus minus akar 25. CA plus minus 5. Tapi karena kita pakainya yang panjang, tidak mungkin yang min, maka kita pakai yang positif 5. Nah, kemudian kita cari yang ini. Misal ini D begini. Berarti kita mencari DN ya. DN kuadrat sama dengan DN kuadrat dikurangi DB kuadrat. DN kuadrat, BN-nya berapa? 5 dikurangi 3. DN kuadrat
25 dikurangi 9. dn kuadrat sama dengan 16. Berarti dn nya plus minus akar 16. dn sama dengan plus minus akar plus minus 4, tapi kita pakai yang positif. Nah, kalau sudah ketemu begini, kita mencari sinnya, sin, cos, dan tan. Nah, dari yang ini sin A nya tadi sudah ketemu, itu kan 12/13. Cos A, ingat di sini dia tumpul. Tumpul itu berarti ada di kuadran berapa? Kuadran 1, 2, 3, 4. Atau mungkin enggak? Kuadran. Di sini sudutnya lancip 0 sampai 90. Yang di sini dia sudah mulai tumpul. Di sini juga tumpul, di sini juga tumpul. Nah, cosnya dia tumpul. Mau pak sinnya positif, berarti dia di kuadran berapa? Sin positif berarti dia di kuadran 2. Cos berarti dia nanti min kan? Cos samping miring, sampingnya 5, miringnya 13. Tannya min juga di kuadran 2, jadi desa depan samping. Nah, sinnya positif, cosnya min, tannya min karena dia sudutnya tumpul. Nah, sedangkan untuk sudut B, sinnya berapa? B, demi depan miring. Karena dia sudutnya lancip, dia di sini tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia di kuadran 1. Kuadran 1 semua positif kan? Nah, jadi di sini sin, cos, tan, sekant dan teman-temannya tetap positif. Cosnya 3/5. Tan B 4/3. Setelah itu kita selesaikan. Mohon maaf, saya mau hapus papan dulu, tidak cukup. Nah, pertanyaan yang pertama, sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Sin A nya tadi berapa? 12/13 dikali cos B 3/5 ditambah cos A. Cos A berarti dia min 5/13 kali sin B 4/5. 12 kali 3 36. 13 kali 5 65. Plus kali min 4 kali 5 kali 4 20 65. Nah, jadi hasilnya 16/65. Ini hasil dari sin alfa ditambah sin A ditambah B. Kemudian yang sin A dikurangi B caranya juga sama.
sin A cos B, tandanya min juga min, cos A sin B. Tadi ini 12 per 13 kali 3 per 5, tandanya min. Di sini min 5 per 13 kali 4 per 5. 36 per 65 min dan min jadi plus 20 per 65. Jadi hasilnya 56 per 65. Selesai. Ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ke saya lewat Telegram. Nah, ini tadi lanjutannya ke sini ya. Jadi ini rumus jumlah dan selisih sudut untuk sin alfa ditambah beta dan sin alfa dikurangi beta. Nanti seperti biasa latihan ada di e-learning. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.